bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Because I wanna be, yeah, I don't wanna sit still, look pretty. Summer love to your new lullaby. To make her better, we gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. Tidak bisa dipungkiri bahwa komunikasi adalah kemampuan paling penting yang wajib dimiliki oleh semua orang. Komunikasi dibutuhkan untuk berbagai hal, untuk menginformasikan sesuatu, untuk mengekspresikan perasaan, dan untuk mempengaruhi orang lain. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, di dunia bisnis komunikasi juga sangat penting loh. Maka dari itu, kita wajib mempelajarinya. Yuk kita bahas komunikasi bisnis. Selanjutnya kita akan membahas lebih jelas komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi itu apa sih? Jadi komunikasi adalah sesuatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan non-verbal. Berikut adalah komunikasi menurut para ahli. Banyak para ahli berpendapat tentang definisi komunikasi bisnis. Namun secara garis besar, komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu. Berikut adalah gambaran contoh animasi dari komunikasi. Can I help you? Do you know where Sitayam Street? Sitayam Street is about 1 kilometer from here. You have to turn left at the intersection there. Thank you for the information. Berikut adalah gambaran proses dari komunikasi. Pertama, pengirim memiliki ide dan gagasan, kemudian pengirim membuat ide tersebut menjadi pesan, lalu pengirim menyampaikan pesan kepada penerima pesan melalui media seperti smartphone, laptop, dan lain-lain. Kedua, penerima pesan menerima pesan dari pengirim pesan, lalu si penerima menafsirkan pesan dan memberikan tanggapan kepada pengirim. Selanjutnya, bentuk komunikasi. Terdapat dua bentuk komunikasi, yaitu yang pertama komunikasi verbal, adalah pesan yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Contohnya seperti percakapan WhatsApp dan orang yang sedang berbincang. Yang kedua, komunikasi nonverbal, adalah pesan yang disampaikan dengan gerakan tubuh, gambar, posisi duduk saat rapat, dan lain-lain. Contoh lainnya seperti ekspresi wajah, gerakan tangan, dan intonasi suara. Mengapa sih komunikasi sangat penting dalam suatu pekerjaan? Karena komunikasi yang baik dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam bekerja. Berikut adalah beberapa contoh mengenai pentingnya komunikasi dalam suatu pekerjaan, seperti merekrut, melatih, dan memotivasi karyawan. Kedua, merencanakan produk atau jasa. Ketiga, menginformasikan, memberi perintah, membangun hubungan baik, dan mengarahkan. Selanjutnya, komponen penting dalam komunikasi. Yang pertama, ada orang sebagai pengirim atau penerima. Yang kedua, ada media sebagai alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, pasti akan terjadi dampak atau tujuan yang diharapkan dari komunikasi. Yang pertama, salah satu dampak positif dari komunikasi yaitu meningkatkan kinerja dan persatuan. Juga terdapat dampak negatifnya, yaitu kebingungan karena informasi tidak jelas atau dapat terjadinya konflik karena salah pengertian. Contoh animasi memadukan verbal dan non-verbal. Hey brother, I have got good news for us. Guess what? I'm not sure. I can't think. You can tell me if you wish to. Father promised that this vacation, we will be going to Paris. Oh, we can have lots of fun there. Isn't it exciting? Okay, Is everything alright? You don't look excited? I am all good. You need not worry.